Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Issa, NIM 2003181 dari kelas D Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan IKES Penakuka Makassar antara angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, jelaskan tentang prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Bila berisi mikroprosesor, maka berisi tidak dapat diciptakan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang dimiliki oleh jenis prosesor yaitu pertama prosesor Intel, kedua prosesor AMD. Selanjutnya sejarah prosesor. Pada tahun 1991 yang disebut sebagai mikroprosesor adalah sebuah yang digunakan sebagai otak atau penggerak utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut bernama Intel atau Cosmos 4 dan didesain oleh Leo of Derezhnev, Nigin dan Stanislav. Selanjutnya, kedua, jelaskan sejarah pengertian medis dan fungsi RAM pada komputer. Yang pertama, sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard, yaitu memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1976, yang lebih awal diproduksi bahkan pada bulan sebelumnya diproduksi pada tahun 1991. Dalam komputer digunakan mulai membutuhkan tegangan sebesar 5 mV pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4 GHz. Yang kedua, pengertian RAM. RAM adalah Random Access Memory, di mana semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu kepada input dan disimpan terlebih dahulu ke memori yang utama. Maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Tentunya RAM ini dapat ditulis, di-copy, dihapus oleh si programmer. Yang bagian C, jenis RAM pada komputer. Yang pertama DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua SIDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga RIDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima FPM-DRAM, First Page Mode DRAM. Yang keenam DDR-SIDRAM, Double Date Rate SIDRAM. Selanjutnya fungsi RAM. RAM biasanya disebut sebagai memori jangka pendek. RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan di mana dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan pengertian fungsi dan jenis read-only memory atau ROM pada komputer. Bagian A, pengertian ROM. ROM adalah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen, maksudnya program ataupun data yang tersisip dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berganti-ganti meskipun arus listrik mati. Bagian B, fungsi ROM. Fungsi ROM berfungsi sebagai sarana penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang berinteraksi dengan perangkat keras, misalnya ROM BIOS, di mana BIOS dapat langsung dieksekusi dengan segera tanpa harus menanti untuk mengoperasikan perangkat sarana penyimpan lain terlebih dahulu, misalnya pada media dokumentasi lain pada biasanya. Selanjutnya jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Jenis-jenis ROM misalnya seperti mask ROM, ROM atau Programmable Ready Only Memory, EEPROM atau Erasable Programmable Ready Only Memory, ERDROM atau Electrical Alterable Ready Only Memory, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya.
ini benar-benar read-only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Yang keempat, sejarah pengertian jenis hard disk pada komputer. Sejarah hard disk pertama yang diciptakan adalah hard disk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Hard disk ini biasanya disewakan kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Selanjutnya jenis-jenis hard disk. Yang pertama SSD atau Solid State Drive. Yang kedua HD konvensional atau HD konvensional. Yang kelima, sejarah pengertian jenis dan fungsi monitor pada komputer. Sejarah layar monitor untuk komputer sudah mulai dibangun pada 1964, yakni Uniskov 300 yang kala itu bisa dikatakan sebagai perangkat komputer awal yang pernah dibuat. Namun sebetulnya monitor di komputer tersebut bukanlah layar yang khusus dibuat untuk menjalankan program digital secara utuh. Bagian selanjutnya monitor. Monitor adalah suatu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk output pengelola data yang ditampilkan dalam bentuk grafis. Monitor umumnya sering disebut juga sebagai layar komputer. Selanjutnya jenis-jenis monitor. Yang pertama monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua monitor LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga monitor PDP atau plasma display panel. Yang keempat monitor LED atau light emitting diode. Monitor dari monitor yaitu sebagai alat untuk output atau keluaran pelampiran hasil pemrosesan data-data berupa biner dan untuk menampilkan data-data berupa grafis supaya pengguna mengetahui apa yang sedang dioperasikan pada komputer. Selanjutnya pengertian tipe merek FGA pada komputer. FGA adalah singkatan dari Video Graphics Array atau disebut sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor pada proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubung monitor ke kartu video. Selanjutnya tipe merek VGA. Bentuk berikut adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama S3 Fire, yang kedua AT Range 3D, yang ketiga NVDI NV3, yang ketiga NVDI NV4, yang kelima NVDI GeForce Series, yang kelima AT Radeon Series. Ketujuh, jelaskan keterkaitan antara prosesor pada komputer dan VGA. Pada sebuah PC ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu pertama prosesor, memori, dan kartu VGA. VGA merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa atau blank. Yang ke-8 yaitu pada saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditunjukkan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran hard disk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.